Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa sedikit memaparkan materi tentang teamwork atau mampu membuat teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis. Nah, langsung saja ke pembahasan materi. Salah satu model otonomi pendidikan adalah yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah. Sekolah mempunyai kewenangan untuk melakukan kreasi, inovasi, improvisasi dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah untuk mendorong pengambilan keputusan secara bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat. Nah, untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, otonomi yang demikian memberikan kebebasan sekolah untuk membuat program-program sesuai dengan kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan bersama warga sekolah, dan dedikasi tanggung jawab bersama untuk kemajuan sekolah. Nah, dengan tidak mengurangi otonomi sekolah, demi kepentingan pribadi atau kelompok yang menguasai sekolah tanpa partisipasi warga sekolah ataupun masyarakat. Nah, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang diamanatkan dalam GHBHN. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso maupun secara mikro. Nah, manajemen berbasis sekolah atau MBS bertujuan untuk menjadikan sekolah lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah atau dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, menurut Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002, secara khusus bertujuan implementasi MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, stabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola pemanfaatan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang selanjutnya ada yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah satu dengan yang lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat, terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah, menurut Mulyana pada tahun 2006. Nah, untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, hal tersebut harus diperhatikan dalam manajemen terhadap sekolah ataupun komponen-komponen sekolah itu sendiri. Nah, partisipasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan dalam konsep penyelenggaraan. Nah, indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah secara umum ada beberapa indikator. Yang pertama, efektif proses pembelajaran. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang sangat kuat. Nah, bagi yang nomor 2, bagi sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan atau menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepentingan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif atau prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang ketiga, pengelolaan dan tenaga kependidikan yang efektif. Sekolah memiliki budaya mutu. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Nah, di sini saya sedikit akan membahas teamwork ya. Teamwork atau kebersamaan atau tim merupakan karakteristik yang dituntut oleh manajemen berbasis sekolah karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah atau bukan hasil dari individu. Nah, karena itu budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah sangat berpengaruh, sangat penting. Harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah. Nah, sekolah yang memiliki kewenangan atau kebersamaan biasanya dituntut untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut pula untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerjasama yang tidak selalu menggantungkan pada atasan, akan tetapi untuk menjadi lebih mandiri. Nah, sekolah harus mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Nah, istilah tim merujuk kepada suatu kelompok yang bekerja sama untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu. Nah, tim memiliki bentuk, misi, dan durasi yang beragam. Mengidentifikasi dua tim tersebut yaitu tim yang permanen dan tim yang sementara. Tim permanen mengkhususkan dalam fungsi tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan tim yang sementara merupakan tim yang diorganisasikan hanya untuk kepentingan dan bertujuan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, setelah pekerjaan selesai biasanya bertugas menangani proyek yang bersifat sementara. Nah, dengan mengutip pemikiran tersebut mengemukakan bahwa faktor esensial dalam suatu tim yang dapat semakin memantapkan budaya tim atau kultur tim yaitu bonding atau ikatan dan cohesive atau kesatu paduan. Nah, bonding akan memastikan bahwa anggota tim memiliki komitmen yang kuat misalnya terhadap waktu, pengetahuan, energi, dan capaian untuk suatu tujuan tersebut. Nah, tim yang terkait atau terikat akan lebih antusias, loyal kepada organisasi atau tim itu sendiri. Para anggota dapat memulai proses pengikatan pada satu pertemuan atau rapat yang pertama kali. Nah, mereka menentukan tujuan, peran, tanggung jawab individu dan kelompok atau cohesiveness atau kesatu paduan didefinisikan oleh Greso. Nah, sebagai rasa kebersamaan dalam kelompok ditandai oleh adanya rasa memiliki dan keterkaitan di antara sesama anggota. Nah, langkah awal untuk membentuk tim atau sebuah tim yang baik adalah setiap anggota terlebih dahulu harus memahami tujuan dan misi tim tersebut secara jelas. Setiap anggota harus mampu menjawab pertanyaan, mengapa saya berada di sini? Untuk apa saya tujuannya mengikuti tim tersebut? Nah, dalam hal ini ada beberapa peran penting dalam suatu tim. Yang pertama, pencatat, yaitu anggota tim yang bertugas untuk mendokumentasikan segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh tim, termasuk mencatat hal-hal yang penting, hasil rapat, serta membuat notulen rapat atau biasa disebut kalau organisasi disebut dengan sekretaris. Nah, yang kedua, pencatat waktu, yaitu anggota tim yang bertugas mengingatkan tim berjalan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, penjaga gawang, yaitu anggota tim yang bertugas menyemangati anggota tim yang lainnya sehingga terjadi keseimbangan partisipasi seluruh tim. Dan devil advice, yaitu anggota tim yang pandangannya berbeda dengan pandangan tim yang lain sehingga isu-isu yang ada dilihat dari
berbagai sisi. Jadi ada tim yang pro dan ada tim yang kontra. Jadi tidak semua tim mengikuti alur yang sama. Jadi tidak semua tim mengikuti satu pandangan. Jadi ada tim yang melihat dari sisi lain dan tim ada yang melihat dari sisi yang berbeda. Nah, dalam sebuah teamwork perlu adanya seorang ketua dan pemimpin yang bertugas untuk mengendalikan seluruh kegiatan tim, baik itu perencanaan, pengimplementasian, maupun penilaian. Ketua tim bisa dipilih oleh anggota atau ditunjuk oleh pihak yang memiliki kewenangan. Nah, ciri-ciri tim yang baik itu adalah yang pertama, bekerja sama sesuai dengan konsensus. Yang kedua, berbagi secara terbuka dan secara otentik dalam hal perasaan, opini, pendapat, pemikiran, dan persepsi seluruh anggota tim terhadap masalah atau suatu kondisi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada seluruh anggota dalam proses pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, memberikan kepercayaan penuh dan dukungan yang nyata terhadap anggota tim yang menjalankan tugas. Yang selanjutnya, yang kelima, mengakui masalah yang terjadi sebagai tanggung jawabnya kepada suatu tim yang jangan menyalahkan orang lain. Nah, jadi jika terdapat suatu masalah dalam satu tim yang ditimbulkan oleh satu orang, akui, jangan menyampaikan atau melempar kesalahan kepada anggota tim yang lainnya. Nah, jika pada waktu mendengarkan pendapat orang lain, berupaya untuk mendengar dan mengimplementasikan pendapat orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jika ada satu orang yang dikatakanlah mengemukakan pendapat, coba pikirkan dari sudut pandang yang lainnya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, berupaya mempengaruhi anggota dengan cara keikutsertaan mereka dalam berbagai isu. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri anggota tim yang baik adalah yang pertama, memberi semangat pada anggota tim, respek dan toleran, mengakui dan bekerja melalui konflik secara terbuka, memperkuat tim, membanggakan dan menggunakan ide dan saran dari orang lain, membukakan diri terhadap masukan feedback atas perilaku dirinya, mengerti dan bertekad memenuhi tujuan dari tim, tidak memposisikan diri dalam posisi tim yang menang atau kalah terhadap anggota tim yang lainnya dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi di dalam tim atau apa yang terjadi di dalam masalah dalam tim. Demikian pula, nah, jadi sedikit pemaparan tentang teamwork ya, seperti itu. Nah, para orang tua dan anggota masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program yang dijalankan oleh sekolah memberikan penilaian yang baik bagi prestasi anak didik dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Nah, jika berhasil, orang tua dan masyarakat perlu memberikan semangat atau dorongan untuk peningkatan program yang akan datang. Jika belum berhasil, maka orang tua dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atau penjelasan dengan cara ini. Nah, maka sekolah diharapkan akan menyusun dan melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang dengan lebih baik lagi. Adapun 3 indikator yang di atas dapat dipahami atau dipakai oleh sekolah dalam mengukur akuntabilitas manajemen sekolah. Yang pertama itu sekolah memiliki sustainabilitas. Output adalah prestasi sekolah yang sangat penting, yaitu prestasi yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah adalah memberi makna pada upaya peningkatan prestasi sekolah, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya adalah penekanan angka dropout atau DO. Manajemen berbasis sekolah senantiasa memprioritaskan pelayanan peserta pendidikan kepada anak didik. Dengan demikian, secara signifikan angka dropout atau DO diminimalkan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan materi tentang cara membuat teamwork yang cerdas dan baik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf selebihnya karena saya juga tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.